Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, memainkan peran penting dalam perjalanan berliku menuju kemerdekaan negara ini. Lahir pada tahun 1901, ia menjadi tokoh sentral dalam Gerakan Nasional Indonesia, muncul sebagai pemimpin karismatik selama perjuangan melawan penjajahan. Kepresidenan Soekarno, yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1967, menandai periode transformasi bagi Indonesia, yang ditandai oleh kebijakan-kebijakan visioner yang bertujuan membentuk identitas bangsa dan menegaskan signifikansinya di dunia. Selama Perang Dingin dan Gerakan Non-Blok, Soekarno menunjukkan keahlian diplomatiknya dengan mengarahkan Indonesia melalui jalur netral di tengah ketegangan global. Pidatonya dan keputusan kebijakannya mengungkapkan visi politik yang khas, dengan penuh semangat diartikulasikan untuk menginspirasi dan menyatukan kepulauan yang beragam. Konfrontasi Indonesia-Malaysia lebih lanjut menggarisbawahi komitmen Soekarno terhadap dinamika regional, memperkuat perannya sebagai pemain kunci dalam urusan Asia Tenggara. Era kepemimpinan Soekarno menyaksikan perubahan politik dan ekonomi yang signifikan. Terutama, nasionalisasi perusahaan asing menegaskan komitmennya terhadap kemandirian ekonomi. Namun, kebijakan ini juga menjadi bagian dari warisan yang kompleks, memunculkan perdebatan berkelanjutan apakah kepemimpinan Soekarno seharusnya diingat sebagai era keemasan atau bab kontroversial dalam sejarah Indonesia. Meskipun penilaian sejarah bervariasi, warisan Soekarno tetap abadi sebagai tokoh dasar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi simbol ketangguhan dan determinasi bangsa, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam perjalanan negara yang baru terbentuk dan beragam pada era pasca-kolonial. Saat ini, kontribusi Soekarno diakui sebagai instrumen kunci dalam membentuk identitas nasional Indonesia dan menjelajahi kompleksitas politik global selama periode krusial dalam sejarahnya. Pasca proklamasi kemerdekaan, Soekarno berjuang untuk membangun fondasi politik dan ekonomi negara yang baru merdeka. Kebijakan nasionalisasi perusahaan asing, yang mencakup sektor ekonomi dan perbankan, mencerminkan usahanya untuk mengembangkan kemandirian ekonomi Indonesia. Meskipun langkah ini mendapat dukungan dari sebagian besar rakyat, dampaknya terhadap stabilitas ekonomi menjadi kontroversial. Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966 adalah episode lain yang mencerminkan kepemimpinan Soekarno. Meskipun tujuannya untuk mencegah pembentukan Malaysia dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Melayu di Borneo, konflik ini menghadirkan tantangan diplomasi dan militer yang signifikan. Meskipun Indonesia tidak mencapai tujuannya, Soekarno terus menjadi simbol keberanian dan keteguhan. Sayangnya, akhir masa pemerintahannya tidak seindah awalnya. Pada tahun 1966, tekanan internal dan eksternal, termasuk tekanan dari militer dan ketidakstabilan ekonomi, memaksa Soekarno untuk melepaskan kekuasaan. Ini menandai akhir dari era Soekarno, yang meninggalkan warisan yang kontroversial, tetapi tak terbantahkan dalam sejarah modern Indonesia. Meskipun penuh dengan tantangan dan kontroversi, perannya dalam membentuk Indonesia yang merdeka dan percaya diri tetap mengilhami generasi-generasi berikutnya. Pasca penurunan Soekarno, Indonesia memasuki periode transisi yang ditandai oleh pergolakan politik dan perubahan yang signifikan. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto menggantikan era Soekarno, membawa perubahan dalam arah kebijakan dan gaya kepemimpinan. Kedua periode ini mencerminkan dinamika yang kompleks dalam perjalanan politik Indonesia. Penting untuk mencatat bahwa penilaian terhadap kepemimpinan Soekarno sangat bervariasi. Beberapa menganggapnya sebagai pahlawan kemerdekaan yang berjuang untuk membentuk identitas nasional dan mengatasi penjajahan. Namun, pandangan lain menyoroti kebijakan yang kontroversial, terutama dalam konteks ekonomi, yang dapat menimbulkan ketidakstabilan.
Selama periode Orde Baru, pemerintahan Soeharto fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Meskipun berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, rezim ini juga diwarnai oleh pelanggaran hak asasi manusia dan kurangnya partisipasi politik yang demokratis. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan dinamika perubahan dan ketegangan dalam evolusi politik Indonesia. Dengan melepas masa kolonial dan masa kepemimpinan Soekarno yang dinamis, Indonesia memasuki fase baru yang ditandai oleh tantangan dan pencarian identitas. Dalam semua kompleksitasnya, perjalanan sejarah ini terus membentuk karakter negara dan memberikan wawasan tentang kekuatan dan ketahanan rakyat Indonesia.